Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kali ini aku mau share sama kalian contoh-contoh soal dengan materi organisasi kebangkitan nasionalisme. Jadi materi organisasi kebangkitan nasionalisme ini adalah salah satu materi yang menjadi hot di tahun 2021 kemarin saat tes CPNS ya. Kenapa? Karena semua peserta yang ikut tes CPNS dapat soal mengenai organisasi kebangkitan nasionalisme. Dan soal-soal yang akan kita bahas nantinya beberapa memang betul sama dengan yang keluar di tahun 2021 kemarin. Nah, buat teman-teman yang belum sampai belajarnya di materi organisasi kebangkitan nasionalisme, nggak apa-apa banget, karena dengan menjawab soal-soal nantinya ini kita akan sekaligus membahas sejarah organisasi kebangkitan nasionalisme dari awal sampai akhir. Jadi udah sengaja saya runutkan dari nomor 1 sampai dengan 15 itu kalau kita bahas dari awal sampai akhir itu akan membentuk runutan gimana sejarah kebangkitan organisasi nasionalisme ya. Jadi teman-teman jangan ada yang di skip ya teman-teman, karena 1 sampai 15 itu sudah runut sesuai dengan sejarah organisasi kebangkitan nasionalisme. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke soal-soal organisasi kebangkitan nasionalisme. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan pemuda pertama yang dipimpin oleh kaum terpelajar. Berdirinya Budi Utomo sendiri menjadi titik awal bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Penggagas dan ketua Budi Utomo sendiri adalah A. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Supomo, B. Dr. Supomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo, C. Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Dr. Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantara, atau E. Ki Hajar Dewantara dan HOS Cokro Aminoto. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini kita akan flashback ke awal sekali kelahirannya Budi Utomo. Nah, jadi teman-teman, gagasan pertama pembentukan Budi Utomo itu berasal dari Dr. Wahidin Sudirohusodo. Jadi beliau menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara barat. Jadi zaman dulu itu pendidikan itu sangat terbatas, jadi hanya untuk kalangan-kalangan tertentu saja. Sedangkan banyak sekali pemuda-pemuda yang ingin belajar secara terdidik tetapi tidak sanggup untuk membiayai dirinya sendiri. Dari situ maka Dr. Wahidin Sudirohusodo merasa bahwa perlu dikumpulkan beasiswa untuk membiayai kaum-kaum muda pribumi yang ingin melanjutkan belajar ya. Jadi kemudian pada tahun 1908 Dr. Wahidin Sudirohusodo membawa gagasannya tersebut untuk menemui pelajar-pelajar Stovia. Jadi Stovia itu teman-teman dulu adalah sekolah kedokteran yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda dan sangat terbatas aksesnya, hanya untuk kalangan tertentu saja. Nah, Stovia ini kemudian menjadi cikalnya Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sekarang ya. Nah, dari situ Dr. Wahidin Sudirohusodo kemudian mengemukakan gagasannya kepada pelajar-pelajar Stovia, dan ternyata mereka menyambut baik gagasan Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut, karena secara kebetulan para pelajar Stovia juga merasa memerlukan adanya satu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka. Nah, akhirnya mereka merealisasikan ide Dr. Wahidin Sudirohusodo tersebut, juga keinginan para pelajar Stovia tersebut, dan kemudian pada tanggal 20 Mei 1908 akhirnya diadakan rapat di salah satu kelas di Stovia dan kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah organisasi yang kemudian diberi nama Budi Utomo. Dan juga saat itu ditunjuklah Dr. Sutomo, salah satu pelajar Stovia, untuk menjadi ketua dari organisasi tersebut. Nah, oke teman-teman, jadi jelas ya, sudah terjawab jawaban untuk soal kita yang nomor 1 ini. Tapi karena kita lihat urutannya dulu, bahwa yang pertama yang ditanya adalah penggagasnya dulu, lalu ketuanya. Berarti kita pilih opsi yang pertama menyebutkan penggagas, lalu yang kedua menyebutkan ketuanya. Ya, jadi yang
Penggagas adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian yang ditunjuk sebagai ketua adalah Dr. Sutomo. Berarti kesimpulannya jawaban yang tepat ada di opsi A. Penggagas dan ketua organisasi Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang kedua. Gagasan awal berdirinya Budi Utomo adalah A. Mencapai kemerdekaan Indonesia, B. Memperbanyak jumlah pribumi pada pemerintahan Hindia Belanda, C. Mengembangkan akses pendidikan untuk pemuda-pemuda pribumi, D. Meningkatkan kualitas kesehatan bagi masyarakat pribumi, atau E. Menentang penjajahan Belanda di wilayah Indonesia. Oke teman-teman, karena tadi di soal nomor 1 kita sudah bahas panjang lebar ya mengenai sejarah lahirnya Budi Utomo. Jadi soal yang kedua ini rasanya udah mudah sekali untuk teman-teman jawab ya. Jadi udah jelas jawabannya kalau kita melihat ke sejarah yang tadi sudah kita bahas di soal nomor 1, tentu jawabannya ada di opsi C, yaitu gagasan awal berdirinya Budi Utomo adalah untuk mengembangkan akses pendidikan untuk pemuda-pemudi pribumi. Oke teman-teman, mungkin kemudian banyak yang bertanya-tanya nih ya, kenapa kemudian Budi Utomo dikatakan sebagai organisasi pergerakan nasionalisme yang pertama di Indonesia? Padahal kan tujuannya hanya sebatas untuk memudahkan akses pendidikan kepada masyarakat pribumi. Oke teman-teman, jadi memang tujuan awal Budi Utomo itu hanya pada bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan. Nah namun sejalan dengan berkembangnya waktu, tujuan dan kegiatan Budi Utomo pun mengalami perkembangan yang paling jelas terlihat dengan aktifnya anggota-anggota Budi Utomo di dalam Dewan Rakyat Hindia. Ya, jadi di dalam Dewan Rakyat itu Budi Utomo aktif dalam lembaga tersebut menyuarakan apa keinginan rakyat dan bahkan melihat bagaimana jalannya pemerintah Hindia Belanda secara lebih dekat. Nah kemudian karena hal tersebut maka timbul keinginan dari anggota-anggota Budi Utomo dan timbul pemahaman bahwa sebenarnya bangsa Indonesia dapat menjalankan pemerintahannya sendiri. Nah karena pemahaman kebangsaan yang sudah berkembang tersebut maka Budi Utomo makin berkembang dan pada tahun 1932 mereka mencantumkan cita-cita Indonesia merdeka dalam tujuan organisasi Budi Utomo. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ketiga dan di soal yang ketiga ini kita akan mulai membahas organisasi kebangkitan nasionalisme yang kedua, yaitu Sarekat Dagang Islam. Oke, jadi soal yang ketiga adalah Sarekat Dagang Islam merupakan organisasi kebangkitan nasionalisme yang tujuan awal berdirinya adalah perjuangan dalam bidang A. Pendidikan, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Kesehatan, atau E. Politik. Oke teman-teman, nah melalui soal yang ketiga ini kita akan melihat sejarah lahirnya Sarekat Dagang Islam ya. Nah jadi Sarekat Dagang Islam ini pada awalnya adalah sebuah bentuk koperasi yang didirikan oleh R.M. Tirto Adisuryo pada tahun 1909. Kemudian koperasi ini bertujuan untuk menghilangkan monopoli pedagang Cina yang menjual bahan dan obat untuk membatik. Persaingan ini tidak hanya nampak di tempat asalnya Bapak Tirto Adisuryo, tetapi juga di beberapa daerah di Pulau Jawa. Ternyata persaingan pedagang batik Bumi Putra dengan pedagang Cina juga terlihat jelas. Nah, karena hal itu, maka Tirto Adisuryo pun mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta yang bernama Bapak Haji Samanhudi untuk mendirikan organisasi yang bernama Serikat Dagang Islam. Jadi yang tadinya yang sudah berjalan milik Bapak Tirto Adisuryo adalah sebuah koperasi. Nah, Bapak Tirto Adisuryo mendorong Bapak Haji Samanhudi ini untuk mendirikan organisasi. Jadi bedanya yang milik Bapak Tirto Adisuryo itu adalah koperasi, kemudian yang beliau ingin Bapak Haji Samanhudi dirikan adalah organisasi. Tujuannya tentunya kalau organisasi, maka organisasi ini dapat semakin membesar ya, jauh lebih fleksibel daripada koperasi. Nah, betul saja ternyata setahun setelah berdiri, Sarekat Dagang Islam tumbuh dengan cepat dan menjadi organisasi raksasa.
Nah, akhirnya sekitar pada bulan Agustus 1911, nama Serikat Dagang Islam diganti menjadi Serikat Islam. Hal ini dilakukan karena adanya perubahan dasar perkumpulan, yaitu untuk mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan, dan tolong-menolong di antara kaum muslimin dalam berbagai bidang. Jadi tidak cuma hanya di bidang perdagangan saja. Sekarang bidang-bidang di dalam Serikat Islam sudah semakin membesar. Waduh, kayaknya karena keasikan ngobrolin bagaimana lahirnya Serikat Dagang Islam, saya sampai lupa mau balik lagi ke soal nih teman-teman. Oke, jadi kita balik lagi ya ke soal kita. Sebenarnya yang ditanyakan adalah tujuan awal berdirinya adalah perjuangan dalam bidang apa Serikat Dagang Islam ini. Oke, nah teman-teman, kalau kita menilik cerita lahirnya Serikat Dagang Islam tadi, kita bisa lihat bahwa pada awalnya Serikat Dagang Islam ini lahir karena adanya keinginan supaya pedagang pribumi dapat bersaing dengan pedagang dari luar. Jadi intinya awalnya Serikat Dagang Islam ini dibentuk dalam rangka bidang perdagangan. Nah, bidang perdagangan itu tentunya sangat erat kaitannya dengan bidang ekonomi. Jadi teman-teman, pilihan yang paling tepat yang ada di sini antara pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, dan politik adalah jelas di opsi C, yaitu ekonomi. Jadi Serikat Dagang Islam merupakan organisasi kebangkitan nasionalisme yang tujuan awal berdirinya adalah perjuangan dalam bidang ekonomi. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang berikutnya, yaitu soal yang keempat. Saman Hudi adalah seorang tokoh nasional yang menjabat sebagai ketua organisasi Serikat Dagang Islam yang berubah menjadi Serikat Islam. Kesehatan Saman Hudi mulai terganggu sejak tahun 1920, yang mana menjadikan dia tidak aktif lagi dalam organisasi tersebut. Pada 1914 sendiri, ketua Serikat Dagang Islam diberikan kepada salah seorang tokoh nasional yang kemudian disebut sebagai pemimpin abadi organisasi ini. Tokoh tersebut adalah A. Ki Hajar Dewantara, B. HOS Cokro Aminoto, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Sultan Syahrir, atau E. Muhammad Hatta. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini berarti kita akan melanjutkan lagi sejarah mengenai Serikat Islam yang tadi sudah kita coba ulik ya di soal nomor 3. Sekarang kita bakalan lanjutkan lagi sejarah tentang Serikat Islam untuk menjawab soal yang keempat. Nah teman-teman, jadi awalnya Serikat Dagang Islam anggotanya hanya terbatas pada pedagang yang beragama Islam saja. Nah namun ternyata hal tersebut justru menghalangi Serikat Dagang Islam untuk mendapatkan anggota lebih banyak. Oleh karena itu maka nama Serikat Dagang Islam pun berubah menjadi Serikat Islam atau SI. Kemudian pergantian nama tersebut pada tahun 1912 diikuti dengan pergantian ketua, yaitu HOS Cokro Aminoto menggantikan Haji Saman Hudi. HOS Cokro Aminoto sendiri terkenal sebagai aktivis yang anti penjajah. Di bawah kepemimpinannya, Serikat Islam berkembang menjadi organisasi pergerakan yang ditakuti oleh kolonial Belanda. Aktivitas politiknya sangat menonjol. Walaupun demikian, Serikat Islam masih mengurusi kegiatan ekonomi dan sosial anggotanya seperti pada tujuan awal berdirinya Serikat Dagang Islam. HOS Cokro Aminoto kemudian memimpin Serikat Islam sampai akhir hayatnya. Oleh karena itu, selain dijuluki sebagai Bapak Bangsa, beliau juga dijuluki sebagai pemimpin abadi Serikat Islam. Oke teman-teman, akhirnya kita sampai ke soal yang terakhir mengenai Serikat Islam. Berikutnya kita akan masuk ke organisasi yang berikutnya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang kelima. Anggota Serikat Islam atau SI tumbuh dengan cepat sehingga membuat pemerintah Hindia Belanda menaruh curiga dan menghambat pertumbuhannya. Sementara itu orang-orang yang membawa paham sosialis seperti Semaun, Darsono, dan lain-lain mencoba mempengaruhi SI sehingga akhirnya SI pecah menjadi A. SI hitam dan SI putih, B. SI sosialis dan SI nasionalis, C. SI murni dan SI sosialis, D. SI merah dan SI putih, atau E. SI nasionalis dan SI komunis.
Oke teman-teman, untuk menjawab soal nomor 5 ini kita akan masuk ke bagaimana akhirnya Sarekat Islam terpecah dan akhirnya bubar. Baik teman-teman, jadi awal dari perpecahan yang ada di Sarekat Islam itu dimulai karena adanya orang-orang sosialis yang tergabung dalam De Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV seperti Samiun dan Darsono dan yang lain-lain yang mencoba mempengaruhi Sarekat Islam. Nah, Samiun di sini mencoba membawa pengaruh sosialis atau komunis ke dalam tubuh Sarekat Islam dan ternyata banyak anggota yang terpengaruh. Dan sejak itu SI mulai bergeser ke kiri atau ke arah sosialis. Nah, karena melihat perkembangan itu, maka pimpinan SI yang masih murni kemudian menjalankan disiplin partai melalui Kongres SI pada bulan Oktober 1921 di Surabaya. Selanjutnya SI pecah menjadi SI Putih di bawah Cokro Aminoto dan SI Merah di bawah Semaun dan Darsono. Nah, dalam perkembangannya SI Merah ini bergabung dengan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang telah berdiri sejak 1920. Jadi SI Merah ini akhirnya menjadi cikalnya perkembangan PKI ya teman-teman, dan SI Putih tetap menjalankan ideologi SI sejak awal dan tetap berjalan seperti biasa, tetapi pada akhirnya Sarekat Islam ini bubar. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang keenam dan juga sekaligus kita masuk ke organisasi kebangkitan nasionalisme yang berikutnya, yaitu Muhammadiyah. Soalnya yaitu Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang kemudian tidak hanya bergerak dalam bidang agama, namun di hampir semua bidang kehidupan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, serta lain-lainnya. Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan awalnya berkembang di kota A. Yogyakarta, B. Jakarta, C. Semarang, D. Madiun, dan E. Magelang. Oke teman-teman, ini saya langsung jawab aja karena jawabannya cukup mudah. Nanti di soal berikutnya kita akan masuk ke awal mula perkembangannya Muhammadiyah. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah sesuai dengan asal dari Kiai Haji Ahmad Dahlan atau pendiri Muhammadiyah sendiri, yaitu dari kota Yogyakarta. Soal nomor 7. Tujuan awal didirikannya Muhammadiyah oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah A. Untuk menyebarkan pendidikan agama Islam, B. Untuk memurnikan kembali ajaran agama Islam, C. Untuk membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia, D. Untuk memajukan kaum muslim dalam bidang politik, atau E. Untuk menghimpun para ulama di daerah Jawa. Baik teman-teman, dari sini kita akan melihat sejarah organisasi Muhammadiyah. Jadi organisasi Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, seperti yang tadi kita sudah ceritakan di soal yang pertama ya teman-teman. Dan Muhammadiyah ini pada awalnya bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dalam pelaksanaan hidup sehari-hari agar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi Muhammadiyah berusaha untuk memberantas semua jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi praktik yang banyak terjadi di lingkungan kota Yogyakarta saat itu adalah karena banyaknya praktik-praktik amalan ibadah yang salah menurut Islam, mendekati tahayul, kemudian perilaku syirik, kemudian ada seperti memuja-muja benda. Itu semua banyak perilaku-perilaku yang banyak terjadi di Yogyakarta karena pengaruh dari Kerajaan Mataram Yogyakarta. Oleh karena itu Muhammadiyah hadir di bawah Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk memurnikan ajaran Islam kembali di daerah Yogyakarta. Nah teman-teman, sekarang pertanyaannya, kenapa Muhammadiyah menjadi organisasi pergerakan nasionalisme? Kenapa disebut menjadi salah satu organisasi pergerakan nasionalisme? Jadi kalau yang tujuan awalnya Muhammadiyah adalah untuk memurnikan ajaran Islam, kemudian tujuan Muhammadiyah ini akhirnya berkembang ya, karena diikuti dengan berbagai usaha seperti mendirikan sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, dan mendirikan rumah anak yatim dan usaha-usaha lainnya. Dan usaha mendirikan sekolah Muhammadiyah ini menjadi salah satu usaha Muhammadiyah yang sangat menonjol dan akhirnya dianggap sebagai salah satu
itu sumbangsi besar kepada Indonesia saat itu, karena melalui sekolah-sekolah yang telah didirikan oleh Muhammadiyah berhasil mendidik anak-anak bangsa pribumi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, oleh karena itu kenapa Muhammadiyah dikatakan sebagai salah satu organisasi pergerakan nasionalisme. Dan selain itu banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut berperan dalam perjuangan serta persiapan kemerdekaan Indonesia. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal yang ke-8, sekaligus kita masuk juga ke organisasi kebangkitan nasionalisme yang berikutnya, yaitu Indische Partij. Oke, soalnya yaitu tujuan organisasi Indische Partij adalah A. Untuk menghimpun pelajar Indonesia di Belanda, B. Untuk menyatukan pemuda-pemuda di Indonesia, C. Agar masyarakat pribumi dapat pendidikan yang layak, D. Agar orang-orang Indonesia dapat duduk dalam pemerintahan, atau E. Untuk menentang aturan pemerintah Hindia Belanda yang merugikan bangsa Indonesia. Baik teman-teman, untuk menjawab soal yang ini kita akan balik dulu ke bagaimana sih lahirnya organisasi Indische Partij ini. Jadi teman-teman, organisasi Indische Partij ini lahir pada tanggal 25 Desember 1912 dan organisasi ini dipimpin oleh Ernest Dewesdecker atau dikenal dengan nama Dr. Danudirja Setiabudi. Jadi teman-teman kalau sering dengar nama daerah, nama jalan atau nama kecamatan di Indonesia yang namanya Setiabudi, itu sebenarnya merujuk pada Bapak Ernest Dewesdecker karena nama Indonesianya yaitu Danudirja Setiabudi. Jadi beliau ini membuat satu organisasi yang mempunyai tujuan yaitu Indonesia bagi orang Indonesia. Jadi konsep dasarnya adalah seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam perjalanannya mempropaganda konsepnya tersebut, beliau bertemu dengan Dr. Cipto Mangunkusumo yang telah meninggalkan Budi Utomo, dan kemudian ternyata Dr. Cipto Mangunkusumo juga sangat suka dengan konsep yang dipropaganda oleh Dewesdecker tersebut. Nah, berikutnya Ernest Dewesdecker dan Dr. Cipto Mangunkusumo bertemu dengan Suwardi Suryaningrat di Bandung yang juga tertarik dengan ide atau konsep dari Indische Partij ini. Ya, teman-teman tahu siapa Suwardi Suryaningrat? Yap, teman-teman, benar sekali, Suwardi Suryaningrat adalah Ki Hajar Dewantara. Kemudian mereka bersama-sama membangun organisasi Indische Partij ini. Mereka dikenal dengan nama apa? Pasti benar lagi nih teman-teman. Ya, benar sekali, dengan nama Tiga Serangkai ya. Nah, dengan dukungan dari Tiga Serangkai ini, Indische Partij berkembang menjadi 30 cabang dengan 7.300 orang anggota dan sebagian besar terdiri dari orang-orang Indonesia dan juga Belanda. Ya, jadi karena Ernest Dewesdecker ini sendiri adalah orang keturunan Indo-Belanda, dia juga mampu merangkum orang-orang Indo-Belanda. Kenapa? Karena sebenarnya konsep Indonesia bagi orang Indonesia ini juga didukung oleh orang-orang keturunan Belanda yang sebenarnya juga tidak suka dengan konsep dari penjajahan ya teman-teman. Nah, untuk mewujudkan konsep itu, maka cita-cita awal dari organisasi Indische Partij ini adalah bagaimana agar orang-orang yang menetap di Hindia Belanda atau orang-orang Indonesia dapat duduk dalam pemerintahan. Nah, oke teman-teman, dengan melihat sejarah lahirnya Indische Partij ini, kita akhirnya dapat menjawab soal yang nomor 8 ini ya, bahwa tujuan organisasi Indische Partij adalah agar orang-orang Indonesia dapat duduk dalam pemerintahan. Soal berikutnya atau soal yang ke-9. Pada masa perkembangannya, organisasi Indische Partij dipantau dengan ketat oleh pemerintah Belanda karena Indische Partij dianggap mengganggu serta mengancam ketertiban umum. Namun sebenarnya alasan pemerintah Hindia Belanda membubarkan Indische Partij adalah A. Karena Ki Hajar Dewantara membuat artikel yang berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda. B. Organisasi ini berisi paham sosialis. C. Organisasi ini membawa pengaruh agama yang radikal. D. Organisasi ini memberikan kritik terhadap sistem tanam paksa. Atau E. Organisasi ini dapat membangkitkan nasionalisme rakyat melalui konsep Indonesia untuk orang Indonesia. Nah, oke teman-teman, sebenarnya kalau kita menilik ke sejarah yang tadi sudah saya ceritakan, kita sudah bisa mendapat
gambaran ya jawaban yang benar, tapi nggak apa-apa, saya mau tambahkan sedikit lagi kelanjutan mengenai sejarah indise partai itu sendiri. Nah, jadi teman-teman, setelah akhirnya organisasi indise partai ini membesar dengan konsepnya, ya ternyata akhirnya organisasi ini dilirik oleh pemerintah Belanda karena organisasi ini terlalu radikal dalam membawa konsep Indonesia untuk orang Indonesia, atau dengan kata lain konsep agar Indonesia dapat merdeka oleh orang Indonesia. Nah, cita-citanya ini ternyata gaungnya sampai kemana-mana ya teman-teman. Ada banyak keanggotaan-keanggotaan yang berasal dari berbagai suku seperti dari Ambon, Minahasa, Betawi, Tionghoa, Celebes, bahkan dari mereka yang keturunan Arab Indonesia. Nah, kemudian cita-cita persatuannya ini membangkitkan rasa nasionalisme orang-orang Indonesia, dan pergerakan indise partai ini tidak sembunyi-sembunyi ya teman-teman. Mereka sangat radikal dan sangat terlihat bagaimana mereka memang berniat untuk mengembangkan konsep bagaimana agar Indonesia menjadi negara yang seutuhnya milik bangsa Indonesia sendiri. Nah, karena hal tersebutlah sebenarnya yang menjadi alasan kenapa pemerintah Belanda membubarkan indise partai ini. Kalau alasan di luar sih karena mengganggu ketertiban umum, karena dirasa banyak kegiatan-kegiatan seperti kegiatan demonstrasi, kegiatan seminar, propaganda, dan lain-lainnya yang dianggap pemerintah Belanda mengganggu ketertiban umum. Padahal alasan sebenarnya adalah karena pemerintah Belanda takut organisasi ini akan membangkitkan nasionalisme orang Indonesia atau bangsa Indonesia akan menuntut kemerdekaan nantinya. Nah, berarti ini udah jelas sekali ya teman-teman untuk soal yang nomor 9 ini. Kita sudah bisa menjawab bahwa alasan pemerintah Hindia Belanda membubarkan indise partai adalah ada di opsi E, yaitu organisasi ini dapat membangkitkan nasionalisme rakyat melalui konsep Indonesia untuk orang Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-10 atau soal yang terakhir mengenai organisasi indise partai. Soalnya yaitu Ki Hajar Dewantara menulis sebuah artikel berjudul Als ik de Nederlander was, atau seandainya aku seorang Belanda, yang berisikan kritik pedas terhadap pemerintah Hindia Belanda ya maksudnya di sini. Nah, kemudian kelak karena permohonannya sendiri bersama De Westdekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo, akhirnya mereka dibuang ke negeri Belanda. Artikel Als ik de Nederlanders was berisi kritik pedas terhadap pemerintah Belanda mengenai A. Kritik atas sistem tanam paksa oleh pemerintah Hindia Belanda. B. Kritik atas perayaan ulang tahun Belanda ke-100 di Indonesia. C. Kritik atas terbatasnya akses pendidikan untuk pribumi. D. Pentingnya perwakilan masyarakat pribumi pada Dewan Rakyat. E. Kritik atas minimnya fasilitas kesehatan bagi masyarakat pribumi. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan lanjutkan sejarah indise partai yang tadi ya. Nah, jadi sebelum organisasi ini dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda, Bapak Ki Hajar Dewantara itu sempat membuat sebuah tulisan atau artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda, dan diterbitkan di surat kabar di Express. Artikel itu sendiri berisi tentang perayaan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda di Indonesia. Jadi artikel itu seakan menampar ya pejabat-pejabat di pemerintahan Hindia Belanda. Dan ada satu kutipan yang sangat pedas saat itu. Di sini saya akan coba bacakan ya teman-teman. Jadi kutipan yang sangat menjadi highlight waktu itu yaitu, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si inlander atau pribumi memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah kenyataan bahwa inlander diharuskan ikut mengongkosi suatu kegiatan yang tidak ada kepentingan sedikit pun baginya. Nah, kemudian karena tulisan inilah akhirnya pemerintah Belanda memperingati Ki Hajar Dewantara, dan atas keinginannya sendiri pun Ki Hajar Dewantara dibuang ke negeri Belanda bersama dengan Ernest De Westdekker dan Cipto Mangunkusumo.
Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas 4 organisasi kebangkitan nasionalisme. Yang pertama yaitu ada Budi Utomo, kemudian ada Sarekat Islam, kemudian ada Muhammadiyah, dan tadi ada Indese Partai ya. Nah sekarang kita akan masuk ke organisasi kebangkitan nasionalisme yang kelima, yaitu Indese Vereniging. Langsung aja kita masuk ke soal yang ke-11. Indese Vereniging atau Perhimpunan Hindia adalah organisasi pelajar dan mahasiswa Hindia di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Indese Vereniging berdiri atas prakarsa Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Suroto yang tujuan utamanya ialah mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato. Sejak Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara masuk pada 1913, mulailah mereka memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Mereka mulai menyadari betapa pentingnya organisasi tersebut bagi bangsa Indonesia. Semenjak itulah Vereniging ini memasuki kancah politik. Siapakah nama ketua Indese Vereniging terlama? Nah teman-teman, jadi ini ada satu hint atau satu trik buat teman-teman yang mau mengerjakan soal TWK, yaitu kadang-kadang banyak soal yang bisa dijawab dengan hanya melihat kalimat soalnya saja ya, terutama soal hafalan seperti ini. Jadi teman-teman, soal yang ke-11 ini bisa langsung kita jawab tanpa membaca narasi soal sebelumnya. Nah, kita lihat kalimat soalnya adalah siapakah nama ketua Indese Vereniging terlama ya. Jadi sebenarnya baca kalimat itu aja kita sudah bisa langsung masuk ke opsi soal ya. Jadi kalau misalnya tidak bisa dijawab oleh kalimat soal, maka baru kita balik ke kalimat awal dari soal. Jadi lumayan ya teman-teman, kalau seperti soal sepanjang ini kita lewatin narasi soalnya, kita menghemat banyak waktu, lumayan ya, ada beberapa detik ya, karena saat tes itu setiap detik itu sangat berarti ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pilihannya, yaitu yang pertama A. R.M. Noto Suroto, B. Sultan Kasajangan Soripada, C. Dr. Cipto Mangunkusumo, D. Muhammad Hatta, atau E. Suwardi Suryaningrat. Oke teman-teman, untuk menjawab ini sekali lagi kita harus balik dulu ke sejarah lahirnya Indese Vereniging itu sendiri. Nah, oke, jadi teman-teman, Indese Vereniging yang berdiri pada tahun 1908 ini tadinya memang hanya punya tujuan untuk mengumpulkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Belanda untuk mengadakan pesta dansa dan pidato-pidato. Nah, kalau tadi kita ingat waktu di sejarahnya Indese Partai bahwa pada akhirnya Ki Hajar Dewantara, Dr. Cipto Mangunkusumo dan juga Ernest Dewesdeker akhirnya dibuang ke Belanda. Ternyata di Belanda itu mereka tidak berhenti melakukan pergerakan nasionalisme. Di sana kemudian Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo menemui Perhimpunan Hindia atau Indese Vereniging ini. Di sana mereka masuk dan kemudian menyampaikan propaganda yang sudah mereka melakukan di Indese Partai, dan kenapa mereka ada di Belanda, bagaimana pemerintah Belanda mencegat kegiatan-kegiatan nasionalisme mereka, dan bagaimana kondisi masyarakat Indonesia saat ini di sana yang diperlakukan tidak dengan baik oleh pemerintah Belanda. Hal ini akhirnya membangkitkan juga semangat nasionalisme teman-teman di Perhimpunan Hindia yang ada di Belanda tersebut. Mereka lalu menyadari ternyata penting sekali ya kita memikirkan nasionalisme, dan penting sekali kita punya tujuan untuk Indonesia yang merdeka. Nah teman-teman, setelah itu ternyata datanglah Muhammad Hatta menjadi salah satu pelajar ke Belanda dari Indonesia. Muhammad Hatta ini mendapatkan beasiswa dari pemerintah Belanda untuk melanjutkan pendidikan di Belanda karena beliau sangat cerdas ya. Nah, di sana Muhammad Hatta pun akhirnya mendatangi Indese Vereniging dan bergabung, karena juga memang Bapak Muhammad Hatta ini orang yang sangat aktif berorganisasi sejak dari dulu ya. Nah, kehadiran Muhammad Hatta ini membuat Indese Vereniging ini membangkitkan kembali majalah yang pernah mereka terbitkan dahulu, yang isinya adalah kegiatan-kegiatan dari orang-orang Perhimpunan Indonesia di Belanda tersebut. Majalah itu bernama Hindia Putra, dan kemudian Muhammad Hatta menjadi pengasuh di
majalah tersebut ya. Nah, setelah Muhammad Hatta menjadi pengasuh di majalah tersebut, ternyata Muhammad Hatta yang aktif berorganisasi ini akhirnya menjadi ketua di Indische Vereniging tersebut, dan akhirnya Muhammad Hatta malah menjadi ketua terlama dari Indische Vereniging tersebut. Teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-12 dan di sini kita masih akan membahas mengenai Indische Vereniging. Nah, di sini juga untuk menjawab soal ini kita akan melanjutkan lagi kisah sejarah mengenai Indische Vereniging yang tadi. Oke, langsung aja kita masuk ke soal yang ke-12. Seiring berjalannya waktu, Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia berubah nama menjadi Indonesische Vereniging atau Perhimpunan Indonesia. Perubahan nama ini untuk menunjukkan bahwa mereka bukan bagian dari Hindia Belanda atau negara Belanda. Para anggota Indonesische Vereniging memutuskan untuk menerbitkan kembali majalah Hindia Putra dengan Muhammad Hatta sebagai pengasuhnya. Penerbitan kembali Hindia Putra ini menjadi sarana untuk menyebarkan ide-ide anti-kolonial. Majalah ini pun kemudian berganti nama menjadi A. Indonesia Raya, B. Putra Indonesia, C. Putra Nasional Indonesia, D. Indonesiaku, atau E. Indonesia Merdeka. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini kita akan kembali lagi ke sejarahnya Indische Vereniging. Ya, jadi kalau tadi kita sudah sampai pada akhirnya Bapak Muhammad Hatta mengasuh majalah Hindia Putra dan kemudian beliau menjadi ketua dari Indische Vereniging tersebut. Sekarang kita mau melihat bahwa saat penerbitan Hindia Putra itu ternyata ini menjadi suatu praktek manjur bagi para intelektual muda yang aktif di Indische Vereniging itu untuk menyebarkan ide-ide anti kolonial. Bapak Muhammad Hatta sendiri dalam 2 edisi pertama menyumbangkan kritiknya akan sewa tanah industri gula di Hindia Belanda yang merugikan kalangan tani. Nah, hal itu dianggap sangat berani oleh bangsa Indonesia saat itu karena majalah Hindia Putra ini pun dikirim ke Indonesia dan gaungnya akhirnya ternyata sangat membangkitkan nasionalisme di Indonesia. Jadi dari Belanda gaungnya sampai ke Indonesia, dan nasionalisme yang bangkit bukan hanya oleh pelajar-pelajar Indonesia di Belanda tetapi juga oleh orang-orang Indonesia yang membaca majalah Hindia Putra tersebut. Nah, kemudian sewaktu Iwa Kusuma Sumantri menjadi ketua Indische Vereniging, dia mulai menyebarkan ide non-kooperasi, artinya berjuang demi kemerdekaan tanpa bekerja sama dengan Belanda. Nah, setahun kemudian ketua Indische Vereniging itu diganti menjadi Bapak Nasir. Nah, kemudian nama majalah Hindia Putra pun dirubah karena sudah ada ide-ide anti kooperasi bersama Belanda. Kemudian ada banyak kritik-kritik mengenai pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian Bapak Nasir berkata bahwa untuk memberikan gaung yang lebih besar lagi, maka majalah Hindia Putra ini seharusnya tidak bernama Hindia, supaya memperlihatkan kita bukan bagian dari Belanda, tetapi namanya harus membawa kata Indonesia. Dan kemudian beliau pun mengganti nama majalah Hindia Putra menjadi Indonesia Merdeka. Teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-13 dan ini masih mengenai Indische Vereniging. Dan mudah-mudahan teman-teman belum bosan ya teman-teman. Dan juga soal ini adalah soal yang lumayan panjang, dan juga soal ini bukan mengenai nasionalisme materi pertanyaannya ya, tapi ini akan saya hubungkan dengan bela negara. Karena kenapa? Semua materi di TWK itu sebenarnya saling berhubungan. Jadi bisa mengenai tokoh, nanti masuknya ke pertanyaan bela negara, atau mungkin mengenai tokoh juga tapi pertanyaannya masuk ke Pancasila atau UUD 45. Jadi teman-teman, itulah fungsinya kita mempelajari TWK ini secara menyeluruh. Jadi kita bisa lihat keterkaitan antara materi. Oke, langsung aja ya kita masuk ke soal yang ke-13. Dalam 2 edisi pertama majalah Indonesia Merdeka, Hatta menyumbangkan tulisan kritik mengenai praktik sewa tanah industri gula Hindia Belanda yang merugikan petani. Kemampuannya dalam menggunakan banyak bahasa asing membuat gaung tulisan-tulisannya tentang gagasan kemerdekaan Indonesia semakin luas ke berbagai negara. Bung Hatta sendiri bukanlah orang yang baru saja menulis. Kebiasaannya membaca sejak remaja membuat tulisan Bung Hatta sangat berbobot. Tulisan-tulisan Bung Hatta yang bermuatan kritik tajam terhadap pemerintah Belanda semakin sering terbit. Merasa terusik, pada tahun 1927 pemerintah Belanda pun menahan bapak proklamator kita tersebut. Namun bukan Bung Hatta namanya kalau hanya ditahan membuat semangatnya runtuh.
Berada di dalam ruang tahanan yang sempit, ia tetap menulis. Kala ini bukan artikel, melainkan sebuah pidato berjudul Indonesia Merdeka. Pidato itu pun ia bacakan di hadapan pengadilan selama kurang lebih 3,5 jam. Ia bacakan isi pidatonya yang begitu tajam menusuk kekuasaan bangsa kolonial. Berkat hal tersebut, Bung Hatta pun lolos dari jeratan hukum. Nilai bela negara yang bisa diambil dari kisah Bung Hatta tersebut adalah: A. Kecerdasan dapat menyelamatkan diri kita dari berbagai permasalahan. B. Memiliki kecerdasan intelijensia dan sikap pantang menyerah merupakan kemampuan awal bela negara. C. Bangsa penjajah yang sudah sangat merugikan bangsa Indonesia harus dihadapi dengan kritik pedas. D. Perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia harus dilalui dengan berbagai tantangan serta pengorbanan. Atau E. Rajin membaca, belajar menulis, serta berpidato merupakan kemampuan yang harus kita miliki. Nah, oke teman-teman, di sini yang kita minta adalah apa nilai bela negara yang bisa kita ambil dari kisah Bung Hatta tadi. Jadi seorang Bung Hatta yang rajin menulis, sejak remaja gemar membaca, kemudian masuk ke penjara tetap gigih memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan dia tetap menulis, berpidato, membuat pembelaan untuk dirinya sendiri. Nilai apa yang bisa kita ambil dari kisah tersebut? Nah, teman-teman, tentunya untuk menjawab ini kita harus tahu materi dasar bela negara dulu, yaitu apa saja sih nilai-nilai bela negara. Ya, jadi teman-teman, secara umum nilai bela negara itu ada 6 ya, teman-teman. Yang pertama yaitu cinta tanah air. Kemudian yang kedua yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, yakin kepada Pancasila sebagai ideologi bersama. Kemudian yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Dan yang keenam, semangat mewujudkan negara berdaulat, adil, dan makmur. Nah, teman-teman, kira-kira yang mana dari keenam nilai ini yang digambarkan maksudnya dalam kisah Bung Hatta tadi? Ya. Baik teman-teman, jadi tadi di kisah Bung Hatta diceritakan bahwa dia rajin belajar, rajin membaca, pandai menulis, kemudian di dalam tahanan pun dia pantang menyerah, dia kemudian membela diri melalui tulisannya yang berjudul Indonesia Merdeka. Dari situ kita melihat bahwa Bung Hatta itu memiliki kecerdasan intelektual, memiliki sikap pantang menyerah dan juga gigih, dan kesemua itu merupakan kemampuan awal bela negara. Jadi jelas ya teman-teman, untuk soal yang ini jawabannya adalah B. Memiliki kecerdasan intelijensia dan sikap pantang menyerah merupakan kemampuan awal bela negara. Nah, buat teman-teman yang ingin mempelajari satu persatu nilai dasar bela negara ini, saya sudah pernah buat video mengenai materi bela negara. Jadi teman-teman boleh nanti cek di video saya yang judulnya Kupas Materi dan Soal HOTS Bela Negara. Oke teman-teman, kita masuk ke soal yang ke-14, sekaligus kita masuk ke organisasi kebangkitan nasionalisme yang terakhir, yaitu Partai Nasional Indonesia. Oke, langsung aja kita bacakan nomor 14. Kesadaran atas segala penindasan kemudian melahirkan pembentukan Partai Nasional Indonesia yang pada awalnya bernama Algemini Study Club yang didirikan tahun 1925 dan kemudian berubah nama menjadi Partai Nasional Indonesia pada 1927. Upaya menggalang persatuan yang dilakukan PNI adalah sebagai berikut, kecuali A. Pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI yang terdiri dari Muhammadiyah, Jong Islamik, Sarekat Ambon dan Madura. B. Melakukan gerakan pemuda kedaerahan pertama di Indonesia yaitu Trikoro Darmo. C. Membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada tahun 1926. D. Menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Atau E. Bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda sebagai lobi untuk meminta kemerdekaan. Oke teman-teman, untuk menjawab soal ini artinya kita akan kembali ke sejarah bagaimana lahirnya PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, Partai Nasional Indonesia ini adalah partai yang didirikan oleh Bung Karno pada 1927 dan juga langsung diketuai oleh Bung Karno sendiri. Nah,
Tujuan utamanya dari Partai Nasionalisme Indonesia ini adalah untuk mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Adapun upaya-upaya untuk menggalangkan persatuan dari Sabang sampai Merauke ini, atau maksudnya untuk menggalangkan persatuan pemuda-pemuda agar timbul rasa mau merdeka bersama adalah yang pertama, membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau PPPKI yang terdiri dari Muhammadiyah, Jong Islamik, Sarekat Ambon, dan Madura. Yang kedua, membentuk Gerakan Pemuda Kedaerahan pertama di Indonesia yaitu Trikoro Darmo. Kemudian membentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia pada tahun 1926. Nah, oke teman-teman, dari ketiga upaya utama dari PNI tersebut kita bisa lihat bahwa opsi A, B, dan C berarti benar, merupakan upaya penggalangan persatuan yang dilakukan PNI, berarti bukan jawaban kecuali ya. Nah, kemudian jawaban yang tersisa adalah jawaban D dan E. D, di situ dikatakan bahwa upayanya menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan ke seluruh Indonesia. Jadi teman-teman, sebenarnya pembentukan Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan atau PPPKI, kemudian pembentukan Trikoro Darmo, serta pembentukan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia adalah merupakan upaya untuk menyebarkan ajaran kemerdekaan. Jadi opsi D juga benar karena merangkum opsi A, B, C juga ya teman-teman. Nah, opsi yang salah di sini cuman ada di opsi E, yaitu bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda sebagai lobi untuk meminta kemerdekaan. Kenapa ini dikatakan salah? Karena PNI sama dengan Indies Chief Vereniging, mereka punya kesepakatan atau niat untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah Belanda dalam mencapai kemerdekaannya Indonesia. Jadi untuk soal nomor 14 ini jawaban yang benar yang bukan merupakan upaya penggalangan persatuan yang dilakukan PNI adalah E, bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda sebagai lobi untuk meminta kemerdekaan. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke soal kita yang terakhir, yaitu soal ke-15. Dan kali ini bukan membahas mengenai organisasi nasionalisme lagi, tetapi ini akan membahas next pergerakan berikutnya setelah bangkitnya organisasi-organisasi kebangkitan nasionalisme. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang ke-15. Setelah bermunculannya berbagai organisasi pemuda terpelajar, kemudian rasa nasionalisme bangsa Indonesia bangkit. Lalu muncullah suatu momen yang menjadi titik kesadaran bangsa Indonesia yang majemuk ini untuk berjuang bersama dalam satu semangat nasionalisme yang sama dengan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Momen tersebut adalah A. Konferensi Meja Bundar, B. Perjanjian Bungaya, C. Sumpah Pemuda, D. Rengas Dengklok, atau E. Perang Gerilya. Baik teman-teman, jadi untuk menjawab soal ini kita harus paham bahwa titik bangkitnya nasionalisme di Indonesia itu ada 3 titik utama. Yang pertama adalah bangkitnya Budi Utomo, tentunya karena Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasionalisme yang pertama. Kemudian setelah itu, setelah munculnya organisasi-organisasi nasionalisme mulai dari Budi Utomo, Serikat Islam, Muhammadiyah, Indies Cipartij, Indies Vereniging, kemudian Partai Nasionalisme Indonesia, kemudian bangkitlah rasa nasionalisme pemuda-pemuda di Indonesia yang kemudian akhirnya melahirkan Sumpah Pemuda ya. Jadi Kongres Sumpah Pemuda ini merupakan kesadaran untuk membangun bangsa Indonesia dengan semangat nasionalisme dan merupakan suatu perjanjian bahwa seluruh pemuda dari Sabang sampai Merauke akan berjanji dan bersumpah bersama-sama untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia secara bersama-sama. Oke teman-teman, itu tadi contoh-contoh soal mengenai organisasi kebangkitan nasionalisme. Dan mudah-mudahan setelah membahas 15 soal ini, teman-teman jadi mendapatkan gambaran besarnya bagaimana materi organisasi kebangkitan nasionalisme. Nah, aku bikin video ini sesuai dengan permintaan teman-teman. Waktu itu aku bikin voting, kira-kira video apa lagi nih yang aku bikin untuk di YouTube untuk kita bahas bersama soalnya. Dan yang paling banyak mintanya mengenai organisasi kebangkitan nasionalisme. Jadi saya harap teman-teman seneng karena akhirnya saya udah buat video ini teman-teman. Nah, berikutnya aku mau minta teman-teman lagi dong, tolong komen di kolom komentar kira-kira teman-teman mau video mengenai materi apa lagi tentang TWK ataupun P3K.
Oke teman-teman, terima kasih dan jangan lupa di subscribe ya YouTube aku, dan jangan lupa di share kalau teman-teman rasa video ini bermanfaat. Baik, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.